Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis sintaksis pada kuliah teori-teori linguistik. Mengapa kok membicarakan sintaksis? Bukankah sudah sedang diajarkan sekarang di semester 3? Karena dalam sejarah linguistik salah satu teori yang paling sering dibahas dan paling dianggap penting adalah teori sintaksis. Disinilah yang dinamakan matematikanya ilmu bahasa. Nah, maka kita untuk menambah pengetahuan terkait kuliah sintaksis, kita juga akan membahas tentang teori-teori apa saja yang ada dalam ilmu bahasa. Nah, teori linguistik sintaksis. Nah, kalau dulu analisis tata bahasa itu apa sih? Tata bahasa itu kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti morfologi dan sintaksis. Nah, gabungan itu namanya tata bahasa. Kalau bahasa Cina ya tidak. Kalau bahasa Cina berarti tata bahasanya tambah fonem ya. Berarti fonologi, morfologi dan sintaksis. Tapi karena bahasa Indonesia bukan bahasa nada, maka tata bahasanya hanya dua, yakni morfologi dan sintaksis. Nah, kalau bahasa Latin bagaimana? Bahasa Latin malah cuma morfologi saja bisa ya. Karena bahasa Latin itu tradisional pemahamannya. Nah, paling tidak ada dua yang sangat terkenal. Yang satu sudah ditinggalkan, yang kedua yang masih sering dipakai. Sebenarnya ada tiga ya, tapi terlalu sederhana kalau yang ketiga. Oh ya, video ini dibuat karena video yang sebelumnya suaranya tidak jelas dan sangat kecil. Kalau diperbaiki sudah maneman mubazir ya. Oke, ada dua namanya Chinese boxes dan diagram pohon. Chinese box berarti kotak-kotak Cina. Saya tidak tahu mengapa namanya kotak Cina. Ya jadi nggak usah di logika karena memang bentuknya kotak ya. Nah ini kotak. Misalnya ini ada bahasa Inggris ya, Alice nibbled a mushroom and grew to an enormous size. Jadi kalau frasa itu dikotai dewe-dewe ya. Pertama kotak kata itu sendiri, kedua kotak frasa, ketiga kotak yang lebih besar frasa verba misalnya ya. Frasa verba dan objeknya ya. Ini dikotai lagi dan ini merupakan bagian yang paling besar dari ini. Ini bisa menerangkan bahwa kalimat ini terdiri atas dua klausa. Subjeknya sama Alice ya. Klausa pertama itu Alice nibbled a mushroom. Klausa keduanya Alice grew to an enormous size. Jadi ada dua. Dan itu dalam di sini ada dua klausa. Jadi subjeknya Alice dua-duanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang kedua yang sangat populer dan sering kali digunakan adalah diagram pohon. Tapi bukan pohon yang ini terbalik ya pohonnya ya. Pohonnya dari atas itu satu, kemudian menjadi banyak. Kita mengenal ada namanya frasa nomina. Kalau di sini NP ya. Di sini NP, Anda bisa mengganti dengan FN. VP bisa diganti dengan FV. F dan V. Jadi frasa nomina dan frasa verba. Dari sini ada kalimat saya menyampaikan pesan kepada adik. Maka kita bisa membagi ini, kalau dalam pemahaman ini, menjadi saya menyampaikan. Menyampaikan apa dan sebagainya itu kan ikut ke frasa verba, bukan bagian dari frasa nomina. Jadi menyampaikan pesan kepada adik. Dan ini jelas ini subjek ya, di predikat dan adik-adiknya. Ya, kalau gampangnya begitu. Jadi predikat dan adik-adiknya predikat. Adik-adiknya itu ya di belakangnya. Di belakangnya itu berarti di bawahnya. Kita breakdown ke bawah. Ya, jadi ini salah satu contoh analisis menggunakan diagram pohon. Ya paling tidak ada 6 ya
yang sangat sangat banyak yang utama ya. Tapi sebenarnya satu adalah perkembangan dari yang lain dan satu saling mempengaruhi yang lain, kecuali yang paling kanan. Yang paling kanan ini paling beda ya. Yang 1 sampai ke 4 ada 5 ya berarti ya. 1 sampai ke 4 ini Amerika sekali. Jadi linguistiknya linguistik Amerika. Itu ada dua linguistik yang sangat besar di dunia, linguistik Amerika dan linguistik Eropa. Kalau linguistik Amerika itu dipelopori Bloomfield, linguistik Eropa dipelopori de Saussure. Maka bapak linguistik modern itu de Saussure di Eropa, tapi bapak linguistik modern di Amerika itu Leonard Bloomfield namanya, kan de Saussure. Oke. Jadi jangan salah kaprah. Memang yang pertama kali mencetuskan itu Leonard de Saussure di Eropa. Ya. Itu masalah tahun itu kebetulan saja. Pada akhirnya perkembangan linguistik di Eropa tidak sama dengan di Amerika. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada Bloomfield, taknemik, generatif, tipologi. Taknemik ini adalah perkembangan dari apa ya? Nilai antitesis dari Bloomfield. Generatif itu antitesis dari keduanya. Tipologi itu hanya mengambil seperlunya dari ketiga yang lain untuk tujuannya dia sendiri, karena tujuannya beda-beda. Ya, kalau di Indonesia pengaruhnya itu ada pada banyak tokohnya ya. Ada M. Ramlan yang punya pengaruh pada buku pelajaran di Kemendikbud dan sebagainya, itu M. Ramlan pengaruh besarnya. Kemudian ada Takmemik ya. Linguistik takmemik itu yang ahlinya adalah Verhaer. Kemudian ada linguistik generatif. Linguistik generatif itu yang di Indonesia yang terkenal adalah Hans Lapoliwa. Judul bukunya Klausa Pemelengkapan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau tipologi bahasa, nama terkenalnya adalah Supomo Pujo Sudarmo. Itu dulu dosen saya. Kemudian ada kalau fungsional itu ada Harimuti Kridialaksana. Kalau fungsional ini paling beda karena memang tujuannya beda. Bloomfield tujuannya itu deskriptif, mendeskripsikan bahasa. Jadi namanya linguistiknya linguistik deskriptif. Kalau di Saussure itu deskriptif fungsional, jadi nggak sama ya. Dan kalau taknemik ini karakternya beda karena nggak cuma deskriptif. Taknemik ini punya karakter bahwa linguistiknya itu disusun dengan eklektik namanya ya. Jadi ilmunya itu nggak saklek, tapi bisa ngambil nyomot-nyomot dari yang lain-lain. Tapi ada bedanya memang sama yang lain. Kemudian ada generatif, itu yang mempopulerkan adalah salah satu pemikir besar Amerika Serikat namanya Noam Chomsky. Noam Chomsky ini adalah Anda bisa ketik di Google Noam Chomsky siapa, sampai sekarang sangat terkenal. Nama lengkapnya itu linguistik transformasional generatif ya. Tapi saya sebut saja generatif karena bahasa itu digenerate atau dibangkitkan dari pikiran. Ini yang mempopulerkan adalah Noam Chomsky tahun 57 yang melakukan pendekatan dengan matematika ya, dengan linguistik formal. Kemudian ada tipologi bahasa, itu Joseph Greenberg ya. Joseph Greenberg namanya. Anda tidak perlu tahu itu ngafalin itu, tapi paling tidak ya tahu dasarnya lah. Kalau fungsional itu yang mengawali de Saussure, kemudian diteruskan oleh ahli-ahli barat semacam Malinowski, kemudian siapa itu namanya Ford ya. Jadi Ford itu punya murid, Ford itu tahun 50-an itu punya murid, punya mahasiswa namanya Halliday ya, Michael Halliday. Nah, Halliday ini kemudian ditugaskan untuk membuat teori yang kemudian yang dinamai dengan SFL. Cukup berkembang di Australia dan di Asia Pasifik. Nah, ini yang mempengaruhi kurikulum kita
berubah menjadi kurikulum 2013 dan sekarang Kurnas yang diperbarui dari kurikulum 2013 itu satu-satunya kurikulum di Indonesia yang menggunakan pendekatan Halidean ya, dan namanya SFL ya, Systemic Functional Linguistics. Yang lain sebelumnya kita dulu untuk belajar menggunakan teori-teori Amerika. Kenapa nggak teori Indonesia? Nah, ini sebenarnya sudah diadaptasi ke teori Indonesia ya. Jadi teori Barat yang datang itu kita adaptasi, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi bahasa di Indonesia. Ini saya ambil contoh ya. Kalau M. Ramlan itu sangat kita kenal, dan Bloomfield itu pernah menemukan namanya unsur bagi langsung ya, dan unsur bagi tak langsung. Jadi kalau ada sebuah kalimat ya, ibu saya memasak nasi di dapur, kita bisa langsung membagi menjadi konstituen. Ibu saya itu satu konstituen berarti satu bagian, sedang memasak satu bagian, nasi di dapur yaitu dua bagian, nasi dan di dapur. Bukan ibu saya sedang ya memasak nasi ya, bukan ya, tapi ini namanya bagi langsung, unsur bagi langsung. Kemudian membuat unsur bagi tak langsung, jadi pemahamannya akan jadi tidak sama. Ibu saya itu satu bagian, jadi kita bisa sedang memasak satu. Mengapa kok dibuat begini? Ini jadi lebih mudah kalau kita buat seperti ini, subjek predikat objek keterangan ini jadi lebih mudah gitu. Karena kalau Anda kalimatnya begini, berantakan seperti ini di bawah ini, kita akan bingung, ini masuk mana, ini masuk mana. Karena teorinya adalah subjek predikat objek pelengkap keterangan. Nah, oleh Ramlan yang namanya objek itu ada dua ya, objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung bagi Ramlan adalah objek ya. Kalau objek tidak langsung ya, namanya objek tidak langsung, dan di belakang predikat ini itu bagi linguis yang lain namanya objek tak langsung, OTL. Nah, di Ramlan ditulis jadi objek jadi pelengkap. Jadi kita memahami pelengkap itu apa? Itu adalah objek tidak langsung. Habis ini cukup saja objek tidak langsung. Nah, ini yang tadi yang kita bahas, objek langsung dan tidak langsung. Apa bedanya? Ini saya ambil contoh, ibu membelikan adik baju baru. Kalau ibu membelikan adik baju baru. Nah, ini yang dibeli itu apa? Kan predikatnya membelikan ya. Yang dibeli itu apa? Yang dibeli itu adik atau yang dibeli baju baru? Karena yang dibeli adalah baju baru, maka yang menjadi objek langsungnya adalah baju baru. Kan di sini fungsinya untuk adik, benefaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi inilah bedanya ya. Nah, jadi bisalah jadi kalimat yang seperti ini tadi analisisnya. Karena yang dimasak itu nasi ya. Oke. Kalau ini kita balik lagi tadi, ibu membelikan adik baju baru. Jadi kalau di Ramlan teorinya akan diadopsi menjadi pelengkap. OTL itu menjadi pelengkap. Objek tidak langsung itu menjadi pelengkap. Nah, kalau kalimatnya begini bagaimana? Ya, karena itu ada untuk ya, untuk adik. Karena ada kata depan atau preposisi untuk, maka untuk adik ini adalah keterangan jadinya. Kalau tadi ini kan tidak ada ya, tidak ada untuk ya. Karena ada untuk, maka untuk adik ini jadi keterangan. Nah, konsekuensi dari ada untuk adalah hilangnya kan. Di sini ada kan tadi membelikannya, ini hilang. Ini menjadi untuk adik. Ya. Di sintaksis itu Anda harus paham bukan pada maknanya, tapi pada posisinya, pada perubahan bentuknya, pada strukturnya.
Jadi bukan, ya maknanya tetap sama. Mau ibu membeli baju baru untuk adik atau ibu membelikan adik baju baru, maknanya sama. Luar bahasanya sama. Jadi kalau di luar bahasa itu maksudnya tindakan yang dilakukan ibu itu sama. Tapi dalam sintaksis itu bisa menjadi tidak sama. Ya, tuh. Kita kalau kuliah linguistik seperti ini berarti kita seperti ada di dunia lain, di dunia luar. Nah, kalau takmimik bagaimana Pak? Kalau tadi Bloomfield dengan ramalannya yang dimodifikasi M. Ramlan, sekarang takmimik yang dipopulerkan adalah Kenneth Pike tahun 50-an dan dipelajari 40 50 tahun tahun 40-an 50-an di Indonesia, di Amerika, kemudian dipopulerkan dan dipelajari di Indonesia oleh JWM Berhar. Bukunya sangat terkenal, namanya Asas-asas Linguistik Umum, yang digunakan mulai S1 sampai S3, masih sama dan sangat sangat bagus. Tapi dasarnya adalah seperti ini. Ini membuat pemahaman baru bahwa mulai muncul klausa, mulai muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang klausa. Jadi tidak boleh kalimat itu langsung dieksekusi, langsung dianalisis subjek predikat objek, nggak bisa. Yang dianalisis subjek predikat objek pelengkap itu adalah klausa, karena kalimat dibentuk dari klausa. Ya, jadi bukan kalimat langsung dianalisis subjek predikat objek, enggak. Klausa yang dianalisis seperti itu. Kalau kalimat itu enggak, ya. Jadi stepnya adalah kalimat, jadi yang dianalisis ini klausanya. Ya, ini ada klausa di sini. Kalau dulu kan begini ya, kalimat, frasa, atau kata, ini enggak ada klausanya. Ya, ini bisa diketahui dari Chinese boxes di pertama tadi. Ya, ini. Alice nibbled a mushroom and grew up to an enormous size. Jadi ini dua klausa. Klausa pertama Alice, subjeknya. Klausa kedua subjeknya juga Alice. Kalau bahasa Indonesia contohnya bagaimana? Kita ambil contoh bahasa Indonesia ya. Ibu memasak nasi di dapur dan menyuapi adik. Nah, jadi klausa pertama adalah ibu memasak nasi di dapur. Klausa kedua, ibu menyuapi adik. Nah, sambil ini apa? Sambil ini konjungsi antar klausa. Nah, dari sini akan kelihatan jelas bahwa subjek ini tidak harus langsung kelihatan yang kedua ini, karena sudah ada di klausa yang pertama. Jadi ada analisis subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau klausa keduanya subjeknya tetap sama, objeknya sama, beda, menyuapi adik, sapi. Oke, maaf ini apa ya? Nah, maka ini tidak lain ya, tidak sebenarnya sama, tidak lainnya tetap ibu, walaupun ini ada dua klausa. Nah, berarti ini paham ya. Kita balik lagi ke sini. Maka takmimik sangat berjasa besar pada pendeskripsian, dan mereka kalau mendeskripsikan bahasa itu sampai ke tahap ke fonem sampai fonas sampai terkecil ya. Nah, unsur-unsur ini masing-masing disebut dengan takmem.
takmem ya. Nah, oleh sebab itu mereka teorinya itu takmemik ya. Takmem. Jadi fonem pun takmem. Fonem juga takmem. Takmem dari yang lain ya, silabel ya. Silabel takmem dari untuk kata ya. Bentuk morfem, bentuk morfem. Jadi silabel itu nggak kata langsung tapi morfem. Morfem itu takmem dari kata dan seterusnya. Baik ya, kita lanjut ya. Berhar bagaimana? Kalau berhar itu ada kejadian Berhar, yakni sumbangsinya adalah ketika begini ya kondisinya, pasif, kalimatnya jadi pasif. Kita tahu tadi baju baru itu posisinya objek langsung ya. Jadi kalau objek langsung ditaruh di depan, apa yang terjadi pada yang kedua setelah predikat ini? Nah, Berhar itu tidak bisa menerangkan ini, ibu ini. Ya, oleh sebab itu kemudian muncul banyak pertanyaan. Mengapa kok Berhar berpendapat demikian? Bagi Berhar ya, semua kalimat pasif di belakang predikatnya itu bukan objek. Ya, dan pelengkap ya. Jadi ini akan disebut pelengkap pada akhirnya. Dan ini yang kemudian digunakan oleh buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi kalau ada kalimat pasif di belakang unsur di belakang predikat itu pelengkap. Sampai sini paham ya? Nah, ini adalah sintaksi dari betapa bingungnya banyak orang memikirkan kalimat pasif. Lawang aktif saja belum tentu paham, apalagi yang pasif. Tapi kalimat aktif itu di mana-mana akan digunakan sebagai dasar. Karena semua kalimat aktif itu kalimat paling asali, paling alami. Ya, bukan kalimat pasif. Oke, ini dari kalimat ini tadi ya. Dan Berhar itu masih menggunakan OTL dan OL ya, objek langsung dan objek tak langsung. Nah, ini pada tahun 57 ada pedagang lewat. Tahun 57 ada ahli namanya Noam Chomsky, dia menulis buku Syntactic Structures dan sangat populer tahun 60-an. Dia punya mazhab sendiri ya pada akhirnya ya. Jadi ada mazhab sendiri namanya transformasional generatif. Apa yang ditransformasikan ya adalah struktur sintaksis ya. Nah, saking kalau Anda pergi ke Amerika itu tahun 50-an itu saya pernah diceritai oleh dosen saya yang tahun itu masih menjadi mahasiswa, maka harus memilih kalau kuliah itu mau ikut mazhabnya Chomsky atau ikut mazhabnya takmemik ya, atau deskriptif ya, deskriptif linguistik, takmemik atau Chomskyan. Pada akhirnya dosen saya memilih yang deskriptif, Bloomfield ya, Bloomfield. Tapi walaupun tahu Bloomfield, dia harus paham juga generatif dan paham juga takmemik. Jadi nggak bisa cuma satu tok gitu, nggak bisa ya. Tetap dikuasai satu, tapi yang lain itu tahu ya. Oke. Kemudian ini saya terangkan sedikit ya tentang generatif Chomsky ini. Beliau menulis buku teori sintaksis tahun 57. Buku ini bukan terus kemudian dibiarkan begitu saja, final. Tidak. Tapi sampai tahun 90 ya. Berarti ada 36 tahun. Buku itu terus diperbarui dan direvisi. Hingga pada akhirnya membuat buku ini membuat teori yang terakhir ya, teori yang diperbarui terus-menerus. Teori terakhir namanya minimalis program. Dulu ada X-bar teori, ada macam-macam ya, Theta rule dan sebagainya. Nah, ada kalau di sini analisisnya baju baru dibeli ibu. Nah, ini sumbangsinya Chomsky itu di sini, di bagaimana ya mengubah kalimat pasif jadi aktif dan sebaliknya. Kalau ada pasif dan aktif, kita bisa trace ya, bisa lacak. Itu kalau bukan jasanya Chomsky ya bingung orang-orang ya. Nah, ini
teori terakhirnya namanya inner program. Jadi klausa itu akan dianggap sebagai inflection phrase ya. Jadi frasa infleksi artinya buat istilah sendiri ya. Kemudian ada simbol di sini kayak petik satu ya, dan tetap sama ya NP ya, non phrase atau frasa nominal. Ini sebenarnya kalimatnya itu begini, yang sebelah kanan ini. Tapi karena pemasifan, maka di sini ditarik ke atas. Objek preposing namanya ya. Objek preposing atau pengedepanan objek. Jadi paling pasif itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu pengedepanan objek. Intinya begitu. Yang membuat struktur bentuk aktif ya, predikat beli itu menjadi tergantikan di beli. Sampai sini paham? Jadi kalimat pasif itu berasal dari aktif, tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau Anda ada kalimat aktif, Anda analisis ini objek atau pelengkap. Caranya adalah dengan mengubah itu menjadi kalimat aktif, ya. Tapi tidak boleh kalau kalimat pasif itu terus Anda balik kemudian jadi kalimat aktif tanpa tahu transformasinya, bisa menjadi tidak sah ya. Jadi boleh nggak sih Pak kita mengubah misalnya begini ya, itu masa ini kalimatnya aktif ya, kalau usahanya aktif juga, umpamanya begini ya. Nah nggak usah ini ya, misalnya saja rumah itu dibakar massa. Ini pemahaman sederhana. Rumah itu dibakar massa. Subjeknya apa? Rumah itu dibakar, predikat. Dibakar predikat apa? Harus dianggap sebagai pelengkap. Manakala kita ganti rumah ini menjadi massa, membakar rumah itu, ini nggak bisa begini ya. Jadi bukan pelengkap lagi, tetap balik lagi seperti ini. Nah, kok ini partikel ini harusnya sejajar nggak? Bahasa itu nggak harus sejajar. Bahasa itu asimetris ya. Ada satu kala dia itu simetris, kadang nggak simetris. Ada yang teratur, ada yang tidak. Tapi di analisis sintaksis buktikan dari tadi itu bahwa kita tidak bisa mendasarkan diri pada makna atau hal luar bahasa, tapi harus bentuk struktur bahasa itu. Jadi ini harus dianalisis dulu, diidentifikasi dulu. Rumah itu dibakar massa. Pokoknya gampang. Di belakang pelengkap itu kalau kalimatnya pasif, berarti pelengkap ya. Predikat itu kalau kalimatnya pasif berarti pelengkap. Sesederhana itu. Nah, kalau maka tidak ada ya namanya massa terus kemudian ditaruh di depan. Ini kita transformasi menjadi kalimat aktif, nggak bisa. Tapi dibalik transformasinya lagi ya, diputar ulang itu bisa. Tapi kalau udah pasif dipasifkan lagi kan tidak mungkin. Sebenarnya di sini O atau di sini pel itu hanya untuk membuktikan kalau di sini ya misalnya ya, ini adalah objek atau pelengkap, itu caranya adalah dengan mempasifkan. Itu caranya. Tapi kalau kalimatnya sudah pasif, sebenarnya tidak layak untuk dipasifkan lagi. Ya. Kalau diaktifkan bagaimana Pak? Harus melewati transformasi ya. Harus melewati transformasi bahasa ya, transformasi. Makanya linguistiknya disebut kadang-kadang disebut linguistik transformasional. Ya, itu ciri-cirinya. Tapi banyak aliran yang tidak membolehkan transformasi. Begitu ya. Nah, kemudian ada lagi pemahaman tipologi bahasa. Sekali lagi kalimatnya itu aktif ya. Karena dasar kalimat itu harus aktif. Klausa tipologi itu sama sekali tidak membahas kalimat ya. Kalau tipologi sama sekali tidak membahas kalimat. Tipologi hanya membahas tentang subjek, verba, dan objek.
eh, dan frasa preposisi. Ya, jadi tidak ada keterangan, tidak ada apa ya. Jadi unsurnya adalah S, V, dan O. Berarti predikat itu namanya V di sini. Dan mereka hanya mencari yang sederhana, bukan mencari yang kompleks. Struktur ini kan sangat sederhana. Jadi, karena setiap bahasa pun struktur kayak gini itu bisa bermacam-macam. Ada bahasa yang SOV, ada bahasa yang VSO, ada bahasa yang OVS. Tapi paling banyak di dunia ini adalah bahasa SVO dan VSO. Ya, VSO. Banyak ya VSO. Dan satu lagi, SOV, ya, itu banyak juga. SVO ini bahasa Inggris, bahasa Jawa itu SVO. Ya, bahasa Jawa. Mengapa kalau kita gampang baca bahasa Inggris dibandingkan baca bahasa Jepang misalnya? Ya, selain karena aksaranya beda, lain ya Jepang ya. Tapi strukturnya itu sama ya, SVO. Meskipun ya V-nya itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sangat jauh. Nah, V-nya, unsur V-nya itu sangat kompleks bahasa. Mas, dua-duanya sangat kompleks tapi kompleksitasnya berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia kompleks pada bentuk verba, bentuknya ya, bentuk afiks ya, bentuk imbuhan. Kalau bahasa Inggris kompleksitasnya pada bentuk modalitas, bentuk tenses, dan bentuk aspek. Nah, rumit ya bahasa Inggris ya kalau dalam hal itu. Kalau bahasa Indonesia lebih mudah, cuma repotnya pada bentuk afiks ya. Entah pakai i atau mekan, nah, tidak jelas ya. Kadang-kadang me saja, misalnya mencintai, mencinta itu bedanya apa? Tidak ada bedanya. Hanya sekenanya orang menggunakan saja. Mencintakan enggak ada mencintakan. Ya itu, lanjut ya. Nah, tipologi jenis yang kedua itu tidak memakai SVO, tapi hanya lebih sederhana lagi, tapi empat ya, empat satuan ya. N, V, N, N. Jadi N itu nomina atau frasa nomina, V itu verba atau frasa verba. Dan kalimatnya tetap harus aktif transitif ya. Semua itu kalimatnya aktif transitif. Apa itu aktif transitif? Aktif yang memerlukan objek di belakangnya. Makanya disebut kalimat aktif transitif karena memerlukan objek di belakangnya. Bukan melengkap ya. Kalau melengkap itu berarti intransitif. Nah, pemahaman intransitif dan transitif silakan bertanya pada dosen sintaksis Anda untuk lebih jauhnya. Jadi ini ya, Ibu memberikan adik wajib baru. Ini bisa dianggap nomina, verba, nomina, dan verba. Ada bahasa yang V, N, 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 ada bahasa yang N, 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 V, dan seterusnya. Nah, ini tipologi itu tujuannya memang untuk mencirikan tipe-tipe bahasa di seluruh dunia itu bagaimana. Lalu ya karena sejauh ini ya hampir semua bahasa itu bisa dikenali secara tipologi. Ya, bisa masuk kategori ini. Jadi semua bahasa itu jenisnya itu aja. Nah, sedangkan SFL atau Linguistic Functional Systemic eh SFL itu Systemic Functional Linguistic, tapi bahasa Indonesia Linguistic Functional Systemic. Nah, tidak akan membahas seperti itu. Itu dianggap kuno, itu dianggap tidak ada gunanya. Itu dianggap hanya untuk orang-orang yang slow ya memikirkan bahasa. Kajiannya itu tidak praktis, tidak bisa digunakan untuk apa namanya belajar bahasa. Misalkan Anda belajar bahasa eh, bahasa Batak misalnya, yang Anda bukan orang Batak, Anda belajar bahasa Batak. Satu-satunya cara masa kita belajar SVO-nya atau belajar subjek predikat objeknya enggak kan? Langsung saja ngobrol dengan orang Batak. Lama-lama bisa berbahasa Batak. Nah, ini ada bedanya ya. Jadi kalau mereka itu kemudian, oh udahlah nggak usah membahas tentang struktur sintaksis, nggak penting. Kalau pengen bisa bahasa ya Anda harus belajar secara alami ya. Atau Anda bisa belajar yang lebih utama daripada bentuk, lebih utama daripada struktur sintaksis. Ya, ini kita belajar mulai dari konteks dulu. Ya, jadi belajar konteks dulu, lalu semantiknya, lalu transitivitasnya, dan seterusnya. Apa itu?
Nah, ini agak lain ya, istilah yang digunakan sosialitas itu bagaimana, itu tidak sama yang antara sintaksis yang pada umumnya dan SFL ya. Jadi kalau kita menggunakan teori SFL, yang pertama itu kalau analisis itu harus tahu dulu konteksnya, lingkungannya ada di mana, ya, kemudian sedang moodnya itu bagaimana, tenornya bagaimana, dan report. Kemudian sintaksis itu letaknya di tengah, setelah semantik. Semantik ada interpersonal, ada ideasional, ada yang tekstual. Itu bisa dipelajari di buku K13. Kemudian di bawahnya ada transitivitas, itu termasuk modalitas dan tema rema. Ya, tema rema. Dan sintaksis sendiri namanya leksikogrammer. Leksiko itu leksikon. Leksikon itu kosakata. Grammar, jadi grammarnya kosakata. Jadi kosakata itu diatur itu sedemikian rupa untuk menjadi kalimat yang bisa dipahami orang. Namanya leksikogrammer. Jadi logikanya adalah leksiko itu adalah leksikon, kosakata ya arti leksikon itu kosakata, grammar itu tata bahasa. Grammar tata bahasa. Jadi bagaimana menata kosakata itu untuk digunakan dalam kalimat. Idenya begitu ya. Lalu analisis di bawahnya tidak morfologi ya, tidak mengakui morfologi tapi langsung fonologi dan fonetik. Jadi kalau dengan teori ini morfologi tidak usah pelajari. Sama dengan di Amerika itu sebenarnya sudah tidak lagi mempelajari morfologi kecuali untuk kajian bahasa Inggris ya, tidak mempelajari morfologi kecuali untuk bahasa-bahasa alami atau bahasa Spanyol, bahasa alami yang ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, suku-suku zaman dulu ya, Amazon misalnya, itu banyak sekali unsur morfem, yang kecil-kecil itu banyak, maka perlu kajian morfologi. Kita kembali ke sini ya, apa yang dimaksud dengan leksikogrammer atau sintaksis ya mereka. Ya saya analogi saja ya, ini ibu memberikan adik baju baru. Kalau kalimatnya begini, ada 3 variasi ya. Ibu memberikan adik baju baru, ibu membeli baju baru untuk adik, dan baju baru dibeli ibu untuk adik. Ini transitif. Kalau orang kita analisisnya langsung pertama dui transitif, yakni transitifnya ada 2, atau nama lainnya bitransitif. Karena dia memerlukan 2 unsur di belakangnya, objek langsung dan objek tidak langsung. Kalau ibu memberi baju baru itu langsung disebut transitif aja ya, jadi tidak perlu ditransitif karena objeknya cuma 1, baju baru ya. Seperti saya katakan tadi, frasa preposisi itu kalau ada kata depannya atau preposisi ini berarti bukan objek, nggak mungkin ya objek itu frasa preposisi. Jadi frasa preposisi, bentuk frasa preposisi tidak mungkin menjadi objek, tidak mungkin menjadi subjek, tidak mungkin menjadi pelengkap, pasti menjadi keterangan atau predikat. Itu rumusnya. Representasi rumusnya itu gampangnya itu. Kemudian ini intransitif. Kalau dalam bahasa yang biasa linguistik Amerika pada umumnya itu disebut intransitif atau tidak punya unsur di belakangnya. Nah, tapi ternyata berbeda. Ya, berbedanya itu begini. Yang dimaksud transitivitas itu adalah kalau Anda belajar di kelas sintaksis, karena saya juga ikut merancang kurikulum sintaksis. Yang pertama kita pelajari adalah mungkin konstituen ya, istilah-istilah, tapi sintaksisnya itu akan mempelajari fungsi, kategori, dan peran. Fungsi itu ya S, subjek ya, pengisi fungsi S, pengisi fungsi predikat, pengisi fungsi O, pengisi fungsi pel, dan pengisi fungsi keterangan. Nah, ini namanya pengisi fungsi. Kalau kategori itu ya nominal atau prasonominal, verba, kemudian preposisi, kemudian tapi kalau sintaksis enggak ya, klausa enggak ya, adjektiva ya, adj, kemudian ada lagi misalnya numeralia dan seterusnya.
peran. Nah, peran ini adalah pelaku, sasaran, perbuatan, proses, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud transaktivitas pada kurikulum K13 adalah semirip peran ya semirip peran dalam SFL, peran dalam linguistik yang pada umumnya. Dan pembagian menjadi 3 ini adalah andil dari Verhaar ya, andil dari JWM Verhaar. Namanya ini ya, JWM Verhaar. Orang Belanda, sudah meninggal. Kalau Anda pergi ke Sanata Dharma Yogyakarta, Anda bisa pergi ke perpustakaan Sanata Dharma, dan perpustakaannya nggak naik ke atas tapi turun ke bawah, jadi Anda harus turun 8 lantai ke bawah untuk mencapai sudut buku-buku yang dihibahkan oleh Profesor Verhaar kepada perpustakaan Sanata Dharma. Bukunya sangat banyak dan sangat lengkap, sangat bagus ya. Itu 8 lantai ke bawah. Anda silakan kalau punya waktu ke Jogja, ke sana saja. Jadi ini yang mencetuskan fungsi kategori peran. Kalau dulu sebelumnya cuma fungsi kategori nggak terlalu penting, peran ya kadang penting kadang enggak. Tapi kalau sangat mata kuliah sintaksis harus belajar 3 ini adalah berkat Verhaar. Kalau ini disebut dengan apa namanya? Ini disebut dengan semantik gramatika. Ini juga sama ya. Ini juga semantiknya gramatika. Ada 2 semantik ya, semantik leksikal dan semantik gramatika. Semantik gramatikal ya, sama. Tapi namanya semantik gramatikal. Kalau di sini itu fungsional. Struktur fungsi. Nah, inilah yang membedakan antara teori-teori linguistik sebelumnya dan yang sekarang. Tapi untuk SFL sangat lain memang. Untuk modalitas ini, modalitasnya pengertiannya juga tidak sama ya. Pengertiannya tidak sama dengan modalitas pada umumnya. Kalau modalitas pada umumnya itu akan membicarakan tentang modalitas itu apa saja ya. Modalitas itu adalah terkait yang pertama potensi. Misalnya kalau diikuti kata bisa, dapat, berpotensi. Misalnya gini ya, saya bisa melakukan pekerjaan itu. Yang dimaksud bisa ini belum terjadi, jadi berpotensi melakukan pekerjaan itu. Saya bisa masuk ini aja, bisa masuk babak final Indonesian Idol 2021 kan belum terjadi ya. Nah, ini yang dimaksud potensi. Kemudian ada lagi ini kemungkinan ya, kemungkinan saya mungkin akan menikahinya. Nah, saya mungkin ya, bukan mungkin, belum tentu ya. Ini bicara belum pasti itu disebut modalitas. Tapi dalam linguistik SFL itu tidak sama. Kita bahas slide berikutnya ya. Kemudian tema ini gampang ya. Tema itu cuma ada 2, tema dan tema. Nah, temanya itu sisinya interpersonal itu. Jadi yang di depan itu ada tema dan di belakangnya predikat dan adik-adiknya itu disebut dengan tema.
Jadi gampang ya. Kalau dulu teorinya tadi kan dari tadi kan NP, PP dan seterusnya itu juga saya sebut saja subjek dan predikat ini adik-adiknya. Tema itu predikat dan adik-adiknya. Sedangkan temanya ini tema interpersonal. Ini orang orang per orang. Sedangkan di sini temanya itu topik. Kan bukan orang toh. Baju baru kan bukan manusia, tapi topik ya, sesuatu yang dibahas. Nah, ini yang dimaksud dengan tema. Nah, kalau modalitas begini ya, ada namanya tipe modalitas, ada di sini ya, kemungkinan, kebiasaan, obligasi, inclinasi. Orientasinya ada subjektif, ada objektif, dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh eh, SFL sebagai modalitas. Ini positif negatif. Saya juga bingung kenapa kok ada positifnya, ada negatifnya. Modalitas kan tidak membahas tentang positif negatif semestinya ya, tapi ternyata beliau memasukkan teori RID itu memasukkan ini dalam modalitas. Semestinya bahasa Indonesia itu biasa saja ya. Ya, mungkin pusing ya. Ternyata banyak sekali analisis sintaksis. Silakan nanti Anda berkonsultasi pada dosen sintaksis Anda. Tapi yang jelas ini kita bisa dari sini kita bisa belajar bahwa tidak ada satupun teori yang sempurna. Tidak ada teori yang saklek. Harus itu enggak. Dan semua orang mencari kebenaran se, sebisa mungkin, sekuat mungkin, walaupun kebenaran itu tidak mungkin dapat tercapai. Ya, ini pasti ya kebenaran itu sesuatu yang seperti kesucian. Anda mengejar kesucian sampai jelek pun juga nggak akan suci. Ya, saya ingin jadi orang suci ya. Ini nggak bisa. Kamu pasti sudah pernah dosa. Dosanya disucikan biar nggak hilang. Iya, tapi kenangannya tetap ada. Makanya manusia itu semakin tambah manusia itu semakin tambah dosa. Ya enggak, itu pemahaman yang lain. Maksudnya kesempurnaan ya, maksudnya. Sesempurna apapun yang kita kejar, manusia tidak akan pernah sempurna. Walaupun manusia dianggap makhluk yang paling sempurna. Ya, jadi teori pun sama. Kalau udah sempurna, jadinya hukum kalau dalam ilmu pengetahuan tuh ya. Jadi kalau udah sempurna, jadinya hukum. Misalnya hukum Archimedes, ada hukum eh, hukum mana kita bahas ya, hukum perbandingan bahasa, ada ya, ada hukum dalam fisika itu hukum Newton ya. Jadi kalau namanya hukum dalam ilmu pengetahuan itu berarti sudah tidak bisa diubah, sudah saklek apa sudah apa ya sudah kukuh sebagai teori itu sudah tidak bisa dibantah. Kalau masih bisa dibantah namanya teori ya. Tapi teori itu juga tidak asal 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 bikin ya, mikir, mikir ya. Kalau mikir itu ini sampai botak juga ya orang-orang itu ya. Dan kita belajar bagaimana keterampilan kognitif ya. Keterampilan kognitif itu kita belajar cara ahli itu bekerja itu bagaimana. Oh, caranya begini, 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 begini. Jadi kalau Anda seorang mahasiswa, Anda perlu berpikir kritis. Bukan Anda baca buku terus Anda pahami, Anda kemudian mengimplementasikan isi buku itu. Tidak. Itu kan anak sekolah. Anda kalau belajar ya kritis ya. Anda baca buku, Anda kritisi ya. Bener nggak sih begini? Masa sih begini? Jangan pernah percaya pada apapun yang Anda baca. Cara Anda menguasai buku itu adalah kita baca dan langsung tidak usah percaya. Itu namanya pembacaan kritis. Kalau membaca kritis seperti itu, apapun yang Anda baca, Anda akan kuasai itu. Karena Anda mengkritisi, otak Anda berpikir. Kalau Anda membaca hanya untuk menghafalkan, hanya untuk memahami, ya mending kitab suci aja kalau itu ya. Jadi ini bukan bukan eh, bukan dogmatis ya. Ilmu pengetahuan itu bukan dogmatis. Salah satu yang dihindari di ilmu pengetahuan adalah dogmatis atau mengambil semuanya tapi tidak tahu, tidak paham apa yang dimaksudkan. Jadinya pengutusan teori, pengutusan ahli tidak boleh ya. Anda apapun yang Anda baca, ya kunci untuk pintar itu cuma itu. Anda mau pintar, kuncinya adalah jangan percaya pada apapun yang Anda baca. Tapi kalau Anda tidak percaya harus buktikan bahwa kenyataan itu tidak benar.
baca terus sampai pada akhirnya Anda bisa membuktikan bahwa suatu buku, satu tulisan itu tidak benar. Apa yang Pak Icuk katakan tadi, kalau Anda kritis, Anda pasti bisa membuat pertanyaan, pasti bisa membuat sanggahan, pasti bisa membuat ini apa namanya, bantahan. Boleh ya, Anda tidak sepakat dengan saya, itu tidak masalah. Tapi Anda harus punya alasan yang juga ilmiah. Alasannya tidak boleh cuma praktis, tapi juga harus ilmiah. Nah, dari sisi pengetahuan, kita juga belajar bahwa dari tadi itu yang kita bahas itu teori-teori yang banyakan terinspirasi dari bahasa asing. Sejak zaman apa di bahasa Arab itu juga ada teori yang menggunakan dasar bahasa Arab, apa ya, nasraf atau apa itu ya, morfologinya Arab, sintaksisnya Arab kan tidak sama. Tapi ya bagaimana teori bahasa Indonesia belum ada, maka yang bisa kita lakukan ya cuma melihat teori asing diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau itu tidak pas, tidak cocok dengan kondisi bahasa-bahasa di Indonesia, maka perlu disesuaikan, perlu diganti, kalau perlu dicopoti. Maka jadilah teori yang digunakan sampai saat ini di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Gitu ya. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.